Check this out. Sampai ia melihat situasi, namun seseorang menyadarinya. Yelin pun kaget karena mereka menemukannya secepat itu dan orang yang menemukannya berkata, "Adik, zaman sekarang kok masih pakai pakaian seperti ninja begitu?" Yelin yang terpojokkan berpikir, kamera night vision inframerah. Pasar gelap punya teknologi secanggih ini. Pria itu menyuruh Yelin untuk bergegas karena bosnya sudah lama menunggu. Lalu, Yelin didekati oleh penjaga. Yelin berpikir kali ini jauh lebih gampang untuk langsung menerobos. Lalu, Yelin menggunakan Forbidden Curse Burning Reincarnation. Yelin, setelah menggunakan skillnya, ia berpikir karena ginjal kanan baru saja tumbuh kembali, jadi ia mengorbankan ginjal yang kiri. Penjaga itu mengingat perkataan bosnya soal Yelin yang merepotkan dan seseorang menyuruh menembak ke arah Yelin. Yelin yang mendapatkan rentetan tembakan berhasil menghindarinya. Setelah itu, Yelin menggunakan kekuatannya untuk menyerang yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar yang menewaskan dua penjaga dengan cepat. Yelin memegangi kepala dari dua penjaga yang tersisa sambil menggunakan Instantaneous Dance dan ia berpikiran karena sekarang setelah keadaan jadi begini, siapapun yang melihatnya malam ini tidak ada yang boleh pergi hidup-hidup, kalau tidak, rahasianya akan terbongkar. Lalu, ia dengan cepatnya berlari dan melanjutkan perjalanannya menuju Kensen dan tiba-tiba seseorang melesatkan serangan Wind Magic dan Wind Blade. Yelin dengan gampangnya menghindari serang mendadak. Yelin heran karena seorang job changer tipe angin di atas level 30. Lalu, seorang yang membawa pedang berkode 7 mengejeknya, "Bajingan kecil, kau berani datang ke sini sendirian. Apa kau tidak takut mati?" Temannya yang membawa tombak berkode 5 mengingatkan tujuan dari bos, cuma menangkapnya hidup-hidup dan yang bawa pedang menenangkan karena dia tidak akan membunuhnya. Yelin menanggapinya, "Sayangnya kalian kurang beruntung, karena aku membawa pedangku." Lalu, ia menantang kedua orang itu dan ia juga ingin melihat seberapa kuat dua orang itu. Lalu, nomor 5 tersulut emosi karena Yelin terlalu sombong. Lalu, ia melesatkan serangannya menggunakan Wind Magic Dragon Spear. Saat serangannya ingin mengenai Yelin, Yelin menghindarinya, lalu ia menebas nomor 5 dan menghitung tebasannya, di saat yang sama nomor 7 mengujinya. Karena cukup cepat dan ia menyerang dari titik buta Yelin, namun Yelin dengan cepat menghindarinya, lalu menebasnya kedua kali. Saat terkena serangan dari Yelin, dua orang itu tertawa dan memuji Yelin, karena kecepatannya sangatlah luar biasa tapi tebasan Yelin cuma menggoresnya saja. Yelin melesat maju dan menjelaskan karena Yelin belum menggunakan skill berpedangnya. Lalu ia menyerang ke nomor 5, dan nomor 5 menangkis serangan dari Yelin, lalu ia menyerang kedua orang itu, dan Yelin menyerang berturut-turut yang mengakibatkan pedang nomor 7 patah dan terlempar. Saat nomor 7 terpental, nomor 5 khawatir karena nomor 7 terkena serangan secara beruntun, namun Yelin berpikir karena demagenya mulai terasa di tebasan ke-8. Beberapa saat kemudian terlihat nomor 5 sedang terpojokkan oleh Yelin, dan nomor 5 bertanya-tanya teknik apa yang digunakan Yelin. Yelin yang mendengar itu, ia tidak menggubris pertanyaan nomor 5, lalu ia menyerang nomor 5, dan nomor 7 yang melihat kejadian itu berteriak ke Yelin karena ia iblis, bukanlah manusia. Seketika kobaran api menyelimuti tubuh nomor 7, dan itu ulah dari Yelin yang tidak terima karena ia disebut iblis, seharusnya yang iblis itu adalah Kensen, dan ia melanjutkan perjalanannya, dan ia berjanji malam ini tidak ada seorang pun yang bisa pergi dengan keadaan hidup-hidup. Scene berpindah saat Yelin yang sedang meledakkan sebuah pintu baja, dan ia membakar penjaga yang menjaga pintu. Salah satu penjaga berkomentar, dia tidak bisa dibunuh, tidak peduli seberapa keras mereka mencobanya, mereka tidak bisa membunuhnya. Dan 2 dari 3 orang yang Yelin bakar ia tebas dan menyisakan satu yang lari terbirit-birit, lalu ia kesal karena orang itu lari dan ia harus menghitungnya kembali. Di saat yang sama Yelin kaget karena melihat seseorang yang tinggi besar yang bernama Zai Xiuqi, fighter nomor 1 pasar gelap level 42, dan ia sudah lama tidak melihat orang yang berani datang ke markas Kensen untuk membuat onar. Lalu Zai Xiuqi bertanya, rahasia apa yang Yelin miliki karena ia belum tumbang dengan luka yang cukup serius. Yelin pun berpikir karena kapaknya itu sepertinya beratnya ratusan kilogram, dan Yelin menyuruh Zai Xiuqi untuk letakkan kapaknya baru ia memberitahu rahasianya. Zai Xiuqi melesat dan ia akan membunuh Yelin dan mempelajarinya. Skill Yelin pelan-pelan dan terlihat seberapa kuat serangan dari Zai Xiuqi yang
mengakibatkan ledakan-ledakan kecil. Yelin yang mendapatkan serangan kejutan, ia berhasil menghindarnya dengan menggunakan skill Forbidden Curse Burning Reincarnation dan Instantaneous Dance. Sementara itu, Zai Xiuqi menyadari bahwa Yelin seorang Forbidden Curse Master. Dan Zai Xiuqi bertanya, berapa lama Yelin bisa bertahan dengan membakar hidupnya sebagai ganti kekuatan tempurnya. Lalu tanpa aba-aba, ia menyerang Yelin beberapa kali. Walaupun Yelin diserang bertubi-tubi, ia berhasil menangkis serangan dari Zai Xiuqi. Pada akhirnya, Yelin kehilangan pedangnya, lalu ia berpikir, karena sudah diduga, seorang Job Changer level 42 memang lawan yang susah. Namun, Zai Xiuqi melesatkan serangannya dan ia mengejek Yelin karena Forbidden Curse Master memakai pedang. Karena skill dari Yelin begitu payah, Yelin yang melihat serangan Zai Xiuqi menadari bahwa serangan tersebut sangatlah berbahaya, dan Yelin belum sempat menghindarinya, ia terkena serangan Zai Xiuqi karena serangannya begitu cepat. Setelah menerima serangan Yelin terpental dan menabrak dinding. Zai Xiuqi mendekati Yelin yang terkapar dan ia mengejek Yelin karena tumbang dengan satu serangan. Serangan itu barulah awalan. Yelin menjawab dengan muka yang berdarah, memang tidak mudah melawan ahli pertarung dengan jarak dekat dan skill pedangnya memanglah kurang, dan ia memulihkan diri. Baiklah, kau yang memaksanya. Lalu ia mengorbankan hati, ginjal, paru-paru kiri, lambung, kantong empedu, kantong kemih, duodenum, pankreas, limpa, usus besar, dan seketika dari arah luar terjadi fenomena menyeramkan karena terdapat banyaknya guntur yang menggelegar, dan fenomena itu adalah skill dari Yelin, yaitu Forbidden Curse World Ending Fury. Lalu serangannya itu menghancurkan tembok dari gedung di mana Yelin dan Zai Xiuqi berada, dan serangan Yelin menghantam Zai Xiuqi yang mengakibatkan setengah badan dari Zai Xiuqi menghilang. Yelin yang terlatih tati menadari bahwa skill pedangnya memanglah kurang, tapi petirnya sangatlah kuat karena Zai Xiuqi tidak tahu apa-apa soal Yelin, dan ia melanjutkan perjalanannya. Ia bergumam karena terlalu banyak mengorbankan organnya sekaligus dan ia merasa sedikit pusing. Xin berpindah ke Kensen yang bersama wanita-wanita tersebut mendengar suara keributan di bawah, lalu Kensen menenangkan bahwa terdapat Zai Xiuqi di sana, lalu ia menawarkan sesuatu yang lezat, namun wanita tersebut cuma tertawa kecil, namun seketika pintu dari kamar, Kensen hancur oleh Yelin karena ia mencari Paman Ji. Lalu, Kensen mendekati Yelin dan ia bertanya soal Zai Xiuqi. Yelin melesat ke arah Kensen dan ia mengatakan bahwa Zai Xiuqi sudah tiada. Namun, Kensen menyombongkan karena ia diburu banyak orang yang ingin membunuhnya, lalu Yelin tertangkap. Lalu, Kensen menggunakan skillnya, Heavy Power Breaking Grasp, dan ia mengingatkan bahwa di kehidupan selanjutnya jangan macam-macam dengan orang yang memegang wilayah. Lalu, Kensen melemparkan Yelin ke lantai dan Yelin banyak membuang waktunya. Namun, setelah berkata seperti itu, Kensen kaget karena Yelin bangkit dengan luka yang beregenerasi. Lalu, Kensen keringat dingin melihat Yelin yang bangkit dari kematian. Lalu, Yelin mengorbankan mata kirinya dan menggunakan Forbidden Curse Eternal Freezing Gaze, dan seketika kaki dari Kensen beku dan tidak bisa bergerak. Lalu, Yelin mendekati Kensen, ia bertanya di mana Paman Ji, namun Kensen tidak ingin memberitahukan lokasi Paman Ji. Lalu, Yelin mengancamnya menggunakan api. Yelin pun membakar lengan dari Kensen. Lalu, wanita tersebut membawa Paman Ji dan ia mengancam menghentikan siksaannya. Yelin menengok, lalu ia bertanya apakah wanita itu ingin menjadi pahlawan. Namun, Yelin mendekati wanita itu, wanita berbalik arah menodongkan senjatanya. Yelin menjawab, bukankah kau ingin menukarkan sandera? Tiba-tiba wanita itu menembak ke arah Yelin, Yelin pun ambruk. Lalu, wanita itu mendekati Kensen, dan Kensen yang sudah melihat kekuatannya menyuruh wanita itu untuk pergi. Saat wanita itu terdiam, sedangkan Yelin bangkit dan mendekati Paman Ji. Yelin dengan raut wajah yang kelelahan, ia mengeluarkan skill yang membuat tangan dari wanita itu menjadi beku. Di saat yang sama, Kensen meminta Yelin untuk membunuhnya dan jangan membunuh wanita itu karena dia tidak terlibat dalam kasus penerangan. Tiba-tiba kepala dari Kensen terputus saat ia berbicara.